Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, saya Hairani Rahmi dan rekan saya. Imro'atul Hidayah. Di sini kami akan menjelaskan pembahasan materi tentang perilaku adiksi dan perilaku seks. Selamat menyaksikan. Pembahasan pertama mengenai perilaku adiksi. Adiksi adalah ketidakmampuan untuk berhenti menggunakan suatu zat atau terlibat dalam suatu perilaku yang menyebabkan kerugian psikologis dan fisik. Dalam pengertian lain, adiksi merupakan suatu kondisi ketergantungan fisik dan mental terhadap hal-hal yang menimbulkan perubahan bagi orang yang mengalaminya. Mulanya, adiksi atau kecanduan hanya mengacu pada ketergantungan pada narkotika, seperti heroin dan juga kokain. Namun, semakin berkembangnya zaman, makna adiksi kemudian meluas, sehingga adiksi juga mengacu ketergantungan pada zat lainnya atau aktivitas. Lanjut kepada jenis-jenis adiksi. Adiksi pada zat. Contohnya, kecanduan alkohol, kecanduan kafein, kecanduan ganja, kecanduan halusinogen, kecanduan opioid, kecanduan sedatif, hipnotik atau ansiolitik, kecanduan tembakau, kecanduan obat terangsang. Juga terdapat adiksi pada aktivitas, yaitu kecanduan judi, kecanduan internet, kecanduan seks, kecanduan olahraga, kecanduan belanja, dan kecanduan aktivitas lainnya. Gejala perilaku adiksi yang pertama, tidak dapat menjauh dari zat atau menghentikan perilaku adiktif. Yang kedua, menunjukkan kurangnya pengendalian diri. Yang ketiga, memiliki keinginan yang meningkat untuk zat atau perilaku tersebut. Yang keempat, abai terhadap masalah yang timbul akibat perilakunya yang tidak terkendali. Pada pembahasan selanjutnya mengenai dampak perilaku adiksi. Mengutip dari Healthline, adiksi yang tidak teratasi dapat menyebabkan dampak jangka panjang dan dampak tersebut berupa yang pertama pada fisik, yaitu contohnya penyakit jantung, HIV atau AIDS, dan kerusakan pada saraf. Yang kedua, pada psikologi dan emosional, contohnya kecemasan dan stres. Yang ketiga, pada sosial, contohnya penjara dan juga hubungan sosial yang rusak. Lalu, penggolongan adiksi sebagai penyakit. Menurut Roger dan Macmillan mengatakan bahwa adiksi dapat digolongkan sebagai suatu penyakit yang memiliki kriteria sebagai berikut. Yang pertama, penyakit primer. Seringkali tidak diperlukan suatu kondisi awal khusus untuk dapat menyebabkan seseorang menjadi penyalahguna. Yang kedua, kronis. Kondisi ini berulang kali kambuh dan terus-menerus menghinggapi penyalahguna seumur hidupnya. Lalu, kriteria yang ketiga adalah progresif. Kondisi fisik dan psikologis penderita semakin lama akan semakin mengarah pada keadaan yang memburuk. Yang keempat adalah potensial fatal. Bila tidak ditolong, dapat mengakibatkan kematian atau mengalami komplikasi medis, psikologis, dan sosial yang serius. Nah, Pengertian perilaku seksual pada remaja ataupun pranikah. Perilaku seksual merupakan perilaku yang dipicu oleh hasrat seksual yang dilakukan antara dua orang berlawanan jenis maupun sesama jenis. Perilaku seksual juga memiliki arti segala perilaku yang muncul karena adanya dorongan seksual ataupun kegiatan mendapatkan kesenangan organ seksual melalui berbagai perilaku dengan cara merangsang, baik dilakukan oleh lawan jenis maupun sesama jenis. Aspek-aspek perilaku seksual. Yang pertama yaitu aspek biologis. Aspek ini merupakan respon fisiologis terhadap stimulus, seks, reproduksi, pubertas, dan perubahan fisik. Yang kedua yaitu aspek psikologis. Seks merupakan proses belajar yang terjadi pada diri individu untuk mengekspresikan dorongan seksual melalui perasaan, sikap, dan pemikiran tentang seksualitas. Yang ketiga yaitu aspek sosial. Aspek ini meliputi pengaruh budaya berpacaran, hubungan interpersonal, dan semua hal tentang seksual yang berhubungan dengan kebiasaan yang dipelajari individu di dalam lingkungan sosial.
Yang keempat yaitu aspek moral. Yang termasuk dalam aspek ini adalah menjawab pertanyaan tentang benar atau salah, harus atau tidak harus, serta boleh atau tidak boleh suatu perilaku seseorang tersebut. Untuk bentuk perilaku seks, menurut Duval dan Miller, perilaku seksual mengalami peningkatan secara bertahap. Yang pertama yaitu berpegangan tangan, tidak terlalu menimbulkan rangsangan seksual yang kuat, namun biasanya muncul keinginan untuk mencoba aktivitas seksual lainnya. Yang kedua yaitu ciuman, yang biasa dilakukan adalah sentuhan pipi dengan bibir. Dampaknya adalah menimbulkan imajinasi ataupun fantasi, serta meningkatnya keinginan untuk melakukan aktivitas seksual lainnya. Kemudian sentuhan bibir dengan bibir, dampaknya dapat menimbulkan sensasi seksual yang kuat hingga tak terkendali. Yang ketiga yaitu perilaku berpelukan, dapat menimbulkan perasaan tegang, aman dan nyaman, disertai dengan rangsangan seksual terutama bila mengenai area sensitif. Yang keempat yaitu berfantasi ataupun berimajinasi, salah satu bentuk membayangkan aktivitas seksual yang bertujuan untuk menimbulkan perasaan erotisme. Yang kelima yaitu meraba. Aktivitas ini ataupun merupakan aktivitas meraba bagian-bagian sensitif rangsangan seksual lainnya. Baik, faktor-faktor yang mempengaruhi munculnya perilaku seksual. Yang pertama yaitu faktor internal. Faktor internal meliputi perubahan-perubahan hormonal yang meningkatkan hasrat seksual yang membutuhkan penyaluran dalam bentuk tingkah laku seksual tertentu. Yang kedua yaitu faktor eksternal. Di dalam faktor eksternal terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi munculnya perilaku seksual. Yang pertama yaitu keluarga, orang tua, baik karena ketidaktahuannya maupun sikapnya dalam mentabukan pembicaraan tentang seks kepada anak, cenderung membuat jarak mengenai masalah seksualitas. Yang kedua yaitu pengetahuan dan sikap terhadap kesehatan reproduksi. Dengan pengetahuan dan informasi faktual yang benar, remaja akan terbantu mengambil sikap yang bertanggung jawab dan terbaik mengenai hal-hal yang berkaitan dengan seksualitas. Yang ketiga yaitu penyebaran rangsangan seksual melalui massa. Penyebaran informasi dan rangsangan seksualitas melalui media massa serta adanya teknologi canggih yang tidak terbendung lagi. Yang terakhir yaitu lingkungan pergaulan. Lingkungan pergaulan yang dimasuki dapat berpengaruh untuk menekan seseorang melakukan hubungan seks karena keinginan untuk diterima oleh lingkungan pergaulan. Baiklah, cukup sekian yang dapat kami sampaikan terkait pembahasan perilaku adiksi dan perilaku seks. Semoga bermanfaat. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.